2022 ini menjadi 9.160 won, naik 5% dari sebelumnya. Atau kira-kira jika dikonversikan ke rupiah menjadi 110.000 rupiah. Itu untuk upah per jamnya. Ada juga bonus kerja malam atau biasa disebut dengan yagan sutang sebesar 4.580 won. Itu per jam ya, dimulai dihitung dari jam 10 malam sampai dengan jam 6 pagi. Jadi ada bonus khusus untuk yang kerja malam. Dan dikenalkan budaya-budaya Korea. Bagaimana cara kalian kerja di Korea. Bahkan kalian tiba di gedung Kebis pun itu makanannya juga langsung makanan Korea, supaya untuk melatih lidah kita. Biasa kita yang makan gurih-gurih, yang makan pedes-pedes, di sini itu jarang sekali kita temukan makanan pedes dan gurih yang ada asam, kecut, kimchinya, tapi bikin ketagihan teman-teman ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Di hari Minggu ini kita kerja ya, kebetulan ya, alhamdulillah saya bertujuan ke Korea ini ya untuk bekerja. Mau hari Sabtu, mau hari Minggu suruh lembur ya lembur aja, karena ya lumayan hasilnya. Untuk kali ini saya akan memberikan penjelasan teman-teman tentang berapa gaji kalau kita kerja di Korea ya, berapa UMR di Korea. Karena di Korea ini gajinya menganut sistem flat ya, baik kalian kerja di desa, kerja di kota, semuanya sama. Kalian orang asing juga atau kalian itu orang pribumi juga sama. Gajinya per jam, ada tambahan jika lembur hari Minggu, lembur hari Sabtu, juga ada bonus kerja malam. Nanti saya jelaskan untuk hari ini ya. Baik teman-teman, untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kalian bisa bekerja di Korea Selatan dan berapa upah yang kalian dapat untuk bekerja di Korea Selatan. Dikarenakan pemerintah kita Indonesia dan pemerintah Korea itu ada kerjasama soal pengiriman tenaga kerja, yaitu melalui program G2G dengan sistem IBS, dengan visa E9 untuk manufaktur, visa E10 untuk fishing. Jadi itu visa non skill ya teman-teman. Jadi syaratnya itu minimal ijazah SLTP dan umur minimal 18 sampai dengan 39 tahun. Baik laki-laki atau perempuan, kalian semua bisa. Dan tesnya itu diadakan 1 tahun 1 kali. Untuk pertama tentunya kalian harus menguasai bahasa Korea, baik itu lesan ataupun tulisan. Kalian bisa kursus atau belajar di LPK Bahasa Korea. Di situ juga pasti akan dijelaskan secara rinci, secara detail bagaimana cara kalian bisa bekerja mulai tahap belajar, tahap tes, sampai dengan terbang dan kerja di Korea. Pasti akan diberikan penjelasan secara detail dan dibimbing sampai kalian berangkat ke Korea. Untuk teman-teman, langsung saja mengenai gaji, saya akan bahas mulai tahun 2021 saja ya. Karena di Korea itu di setiap tahun pasti ada kenaikan. Untuk tahun 2021 gajinya per jam itu 8.750 won. Dan perlu diingat teman-teman, di Korea ini gajinya sistemnya flat ya, sistemnya sama. Baik kalian kerja di kota, kerja di desa, pabrik kecil ataupun pabrik besar, semuanya sama. Per jamnya waktu tahun 2021 itu 8.750 won. Dan di tahun 2022 ini menjadi 9.160 won, naik 5% dari sebelumnya. Atau kira-kira jika dikonversikan ke rupiah menjadi 110.000 rupiah. Itu untuk upah per jamnya. Untuk upah dalam 1 hari bekerja tanpa lembur, yaitu kerja siang saja ya, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, 8 jam kerja itu kalian mendapatkan upah sebesar 73.820 won atau sekitar 900.000 rupiah. Itu untuk upah per harinya tanpa lembur ya. Dan upah 1 bulan kalian bekerja tanpa lembur, kerja dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dan kerja di pagi hari saja,
itu mendapatkan upah pokok sebesar 1.914.440 won. Jika dirupiahkan kurang lebih menjadi 23 juta rupiah, tergantung naik turunnya nilai tukar antara won ke rupiah ya teman-teman. Untuk upah lemburnya sendiri itu sebesar 13.740 won atau sama dengan 164.880 rupiah. Angka tersebut didapat dari gaji pokok kalian per jam dikalikan 150%. Nah, itu upah lembur kalian per jamnya. Dan ada juga bonus kerja malam atau biasa disebut dengan yagan sutang sebesar 4.580 won. Itu per jam ya, dihitung dari jam 10 malam sampai dengan jam 6 pagi. Jadi ada bonus khusus untuk yang kerja malam. Sekarang kita simulasikan saja. Dan saya akan berikan salah satu slip gaji dari teman saya. Ini saya punya teman dari Vietnam. Dia bekerja satu hari itu 12 jam. Dan di hari minggunya dia masuk 2 kali. Dikarenakan perusahaan juga lagi rame. 1 bulan penuh itu mendapatkan upah 4.332.660 won. Dan waktu itu saya konversikan ke rupiah menjadi 52.236.811 rupiah. Cukup besar ya teman-teman untuk bagi kita ini. Dan semoga ini bisa menjadi semangat teman-teman yang sudah bekerja di Korea dan menjadi acuan juga untuk teman-teman yang dalam proses untuk menuju bekerja di Korea. Dan saya doakan semua kalian semoga berhasil mewujudkan cita-cita mulia kalian. Oke, baik. Jadi UMR di Korea ya. Jadi UMR di tahun 2022 ini gaji pokok 9.160 won per jam. Upah lembur 13.740 won per jam. Untuk bonus kerja malam 4.580 won per jam dimulai jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Kerja 8 jam dalam satu hari 73.820 won. Untuk 1 bulan tanpa lembur 1.914.440 won. Itu untuk basic ya, gaji pokok tanpa lembur. Nanti besar banyak tidaknya gaji kalian itu tergantung lembur kalian, karena di Korea ini ada pabrik yang hanya kerja siang saja, ada juga yang siang malam. Jadi manfaatkan waktu kalian ketika sudah di Korea jika ingin mendapatkan gaji yang cukup besar. Baik, itu tadi mengenai gaji sudah saya jelaskan. Kalau kurang rinci silahkan ditambahkan di komentar. Untuk bagaimana cara kalian bisa bekerja ke Korea, yang pertama kalian harus belajar ke LPK untuk bisa bahasa Korea. Karena nanti akan diadakan oleh pemerintah atau BP2MI untuk proses itu tes ya. 1 tahun 1 kali itu ada tes. Dan kalian bisa cek di website resminya www.bp2mi.go.id. Di situ detail kok. Atau kalian juga bisa tanyalah ke LPK-nya, nanti pasti dikasih tunjuk kok. Yang penting itu kalian datang dulu ke LPK, belajar. Dan nanti ada program-program mau tes itu semuanya kalian akan dibimbing sampai bekerja di Korea. Oke, jika kalian lulus tes itu akan mendapatkan sertifikat. Nah, jika sertifikat sudah di tangan, kalian lengkapi dokumen seperti medical check up, paspor, pas foto, ijazah, dan lain sebagainya, itu yaitu untuk melamar kerja ke Korea atau sending data. Ya, nanti ya menunggu sending data ini ya lumayan lama karena kalian harus menunggu turunnya SLC yaitu standar labor kontrak. Perlu digarisbawahi, LPK itu tidak memberangkatkan TKI atau tidak memberangkatkan PMI ya teman-teman. LPK itu hanya fasilitas kalian untuk belajar, untuk bisa bahasa dan budaya Korea. Dan jika ada oknum yang menawarkan kamu bayar sekian, bayar uang sekian, maka SLC akan cepat turun, itu saya kira mustahil ya teman-teman. Jangan dipercaya, takutnya itu hanya oknum yang menipu, karena SLC itu
ditandatangani oleh pihak HRD Korea sendiri. Nah, setelah SLC turun, kalian akan mendapatkan pemberitahuan dan pasti akan dilakukan yang namanya preliminary training. Di situ itu kalian pasti akan dilakukan preliminary training itu sekitar 5 hari ya. 5 hari akan dikumpulkan, dibimbing, di briefing untuk pembayaran visa, tiket, dan lain sebagainya di situ ya. Setelah preliminary training, kalian tinggal menunggu terbang ke Korea. Itu sekitar kalau menunggunya terbang ke Korea itu kurang lebih 2 bulan ya. Yang lama itu menunggu sending data. Sending data itu sekitar sampai 3 bulan sampai 2 tahun lah kurang lebihnya. Tapi kalau sudah selesai prelim, maka kalian akan cepat. Dan itu sudah 90% pasti lolos. Untuk teman-teman jangan lupa jaga kondisi karena kalian tuh medicalnya 2 kali. Medical di Indonesia fit, ketika terbang di Korea, sampai di Korea pun kalian nanti juga akan dikumpulkan namanya di gedung KBIS. Yaitu untuk apa? Untuk pembekalan, ketenagakerjaan, untuk keimigrasian, keselamatan kerja, medical check up, dan lain-lain. Jadi di situ nanti berbagai negara dikumpulkan, tapi tidak campur. Akan Indonesia sendiri, Vietnam sendiri, Uzbekistan sendiri, Kazakhstan sendiri, dan dikenalkan budaya-budaya Korea. Bagaimana cara kalian kerja di Korea. Bahkan kalian tiba di gedung KBIS pun itu makanannya juga langsung makanan Korea supaya untuk melatih lidah kita. Biasa kita yang makan gurih-gurih, yang makan pedas-pedas, di sini itu jarang sekali kita temukan makanan pedas dan gurih yang ada asam, kecut, kimchinya, tapi bikin ketagihan teman-teman ya. Dan itu di gedung KBIS kalian sekitar 3 hari. Jika kalian sudah fit, sudah lolos, dan yang tidak lolos medical, ya mohon maaf biasanya dipulangkan. Makanya itu jaga kondisi kalian sebaik mungkin. Jangan sampai melakukan suatu hal yang tidak diinginkan, apalagi terjadi yang tidak. Kalian akan rugi sendiri. Karena perjuangan kalian dari belajar sampai ekor itu sangat berat. Baik, itu tadi teman-teman. Jika kalian sudah selesai dikumpulkan secara 3 hari, fit, lolos, kalian akan dijemput oleh pihak perusahaan di mana kalian bekerja. Dan jangan khawatir untuk tempat tinggal. Perusahaan di Korea itu rata-rata memberi mes atau tempat tinggal lah untuk kita orang asing ini. Ada yang membayar, ada yang gratis. Saya bayar pun gak mahal, sekitar 50.000 won atau sekitar 600.000 rupiah lah. Di situ ada fasilitas lengkap dan biasanya makan untuk orang asing dapat 3 kali, pagi, siang, dan sore. Dan jika kalian memasak ya bisa. Jika kalian ingin tinggal di luar untuk ngontrak itu bisa. Di sini ada aparte itu kontrakan lah, ada juga apartemen juga ada, tergantung kalian. Jika mau tinggal di luar tentunya biayanya lebih banyak, tapi kalau mau tinggal di asrama ringan ya, sangat ringan. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jika ada kurangnya silakan ditambahkan di kolom komentar, karena saya juga di sini hanya PMI sama seperti kalian. Mungkin datanya kurang valid, silakan ditambahkan di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Tetap kerja keras, tetap semangat. Jangan pernah lupa, sesulit apapun harus kamu kerjakan. Jatuh 9 kali, harus bangun 10 kali. Oleh karena itu, kita wajib berdoa dan berusaha. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.